Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus tersebut beserta bagian-bagiannya, perkenalkan dulu, nama saya Rida Wahdaniyah dengan NIM 1901010554. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari atau biasa disingkat dengan IAIN Kendari. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang dimana disuruh jelaskan ulang dari pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Anak berkebutuhan khusus tersebut adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Nah, yang pertama ini anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini atau bisa dikatakan selamanya adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan, dan fungsi gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, tingkah laku, dan kata lain anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Nah, yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus secara temporer atau bisa dikatakan sementara. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer ini adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti ini bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi anak ini menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Seperti anak ini tidak perlu disekolahkan di sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Contoh anak berkebutuhan khusus ini ada 3. Yang pertama, tunanetra, tunarungu, tunawicara. Nah, yang pertama, tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dari memiliki lantang pandang kurang dari 20 derajat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indra peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Tunanetra terbagi menjadi 2, yaitu buta total dan low vision. Nah, yang pertama yaitu buta total, yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar ataupun cahaya. Melihat tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik, mata melihat juling, sering berkedip, menyempitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan, dan cepat mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.
Yang kedua yaitu low vision, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek-objek tertentu. Ciri-cirinya low vision diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang besar. 3 faktor penyebab tunanetra. Yang pertama, pranatal sebelum kelahiran, dan yang kedua neonatal saat kelahiran, dan yang ketiga postnatal setelah kelahiran. Yang pertama yaitu pranatal sebelum kelahiran, yaitu sebelum anak lahir pada masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktornya misalnya akibat guncangan atau kimia atau juga sifat-sifat gen keturunan. Yang kedua neonatal saat kelahiran, yaitu periode di mana anak dilahirkan. Faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau biasa disebut dengan prematur. Lahir dengan bantuan alat. Posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda atau kesehatan bayi. Yang ketiga postnatal setelah kelahiran, yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangannya. Faktor penyebabnya misalkan anak mengalami akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, dan kekurangan vitamin. Cara belajar tunanetra yaitu menurut Achilles Knight di dalam bukunya menjelaskan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat proses pembelajaran bagi anak tunanetra. Di antaranya, yang pertama, prinsip individu, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Yang kedua, prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa mereka pelajari. Yang ketiga, prinsip totalitas, yaitu pembelajaran yang diharapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada dirinya mereka. Yang terakhir, prinsip aktivitas mandiri. Dalam prinsip ini, proses pembelajaran bukan sekedar mendengar atau mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan merasakan dan mengalaminya secara langsung. Yang kedua, tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercaya bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Faktor penyebab anak tunarungu yaitu kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Banyak anak sekarang dilindungi dari kehilangan pendengaran dan vaksinasi seperti untuk mencegah infeksi. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan salah satu telinga pembicara, menggunakan salah satu telinga dalam percakapan, atau tidak memahami percakapan ketika wajah pembicara tidak dapat dilihat. Cara belajar anak tunarungu. Ada 3 metode, yaitu yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran. Ujarnya melalui gerakan bibirnya, akan tetapi hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Di antaranya 50% lainnya sebagian dibuat di belakang bibir yang tertutup atau jauh di bagian belakang sehingga tidak kelihatan. 6 tips berkomunikasi dengan tuna bicara. Yang pertama, mendapatkan fokus perhatian. Ini merupakan langkah awal bagi kamu agar dapat berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, tidak berbicara di tempat gelap karena menghambat proses komunikasinya. Yang ketiga, berbicara tidak terlalu cepat. Hal ini dikarenakan mereka akan kesulitan untuk mencerna kata-kata yang kita ucapkan. Yang keempat, tidak sedang mengunyah atau merokok saat berkomunikasi.
Ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengetahui hal-hal yang kamu sampaikan. Yang kelima, lakukan kontak mata ketika berkomunikasi agar mereka lebih fokus pada pembicaraan. Yang terakhir, lakukan komunikasi dengan sopan. Harus menjaga perasaan mereka, jangan sampai membuat dia tersinggung atau minder. Yang terakhir yaitu tunawicara. Tunawicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Dalam hal ini, tunawicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit berbicara. Ketidakmampuan seseorang untuk berbicara atau bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Ada dua penyebab tunawicara. Yang pertama, faktor genetik, dan yang kedua, faktor lingkungan. Nah, yang pertama, faktor genetik adalah faktor yang muncul pada saat proses pembentukan janin. Penyebab gangguan pendengaran yaitu ditularkan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui gen-gen resesif, yang berarti orang tua mempunyai pendengaran normal, maupun gen-gen domain, yang berarti orang tua baik salah satu maupun keduanya mempunyai dasar gangguan pendengaran. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau pengalaman adalah faktor yang muncul pada saat anak sudah lahir. Faktor lingkungan dibedakan menurut peristiwa, yaitu lahir prematur. Yang kedua, campak, tertularnya bayi oleh virus maternal rubella, tertularnya virus radang selaput otak, sumsum tulang belakang, penyakit gondok, dan lain sebagainya. Cara belajar tunawicara ada dua. Yang pertama, lakukan perlengkapan secara berhadapan langsung. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan tunawicara, lakukan secara face to face, wajah berhadapan dengan wajah. Namun perhatikan pencahayaan yang baik supaya mereka bisa melihat wajah kita dengan jelas dan dapat membaca apa yang kita bicarakan. Yang kedua, hindari berbicara terlalu cepat dan lakukan kontak mata. Berbicara lebih lambat dan berikan jeda antar kalimat atau phrase. Bila mereka sudah mengerti maksud kita, maka lanjutkan percakapan tersebut. Pastikan fokus mata Anda jika melihat dirinya, supaya mereka mengetahui bahwa Anda memang ingin berbicara dengannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.